Ya, anak-anak Bapak semua, pada pagi hari ini pertemuan yang pertama kita akan belajar mengenai P5. Apa yang dikatakan dengan P5? Pancasila. Inilah yang akan kita pelajari di pagi hari ini pada pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan anak Bapak semua dapat memahami tentang dengan P5. Apa yang dikatakan dengan P5? Anak Bapak mengerti yang dimaksud dengan P5. Baiklah anak Bapak, sebelum kita mulai yang P5 ini, kita akan belajar mengenai dengan mendaur ulang sampah. Adakah di lingkungan kita tentang sampah? Ada? Adakah di rumah kita sampah? Di sekolah kita? Di mana-mana ada sampah. Kalau sampah itu mustikah kita biarkan begitu saja? Ya, karena sampah itu akan menimbulkan penyakit, akan menimbulkan kotoran. Baiklah, sebelum kita lanjut, kita kenali dulu dengan sampah. Coba kita perlihatkan, kita tengok dulu di layar apa yang dikatakan dengan sampah. Sampah itu terbagi dua. Ada sampah organik dan non organik. Kita tengok dulu dalam tayangan kita ini. Ada kelihatan ini? Ada kelihatan yang sampah organik. Nih, dan sampah non organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Kita ini makhluk hidup. Nah, dari sisa kita ya, yang dikatakan dengan sisa dari makhluk hidup. Bukan saja manusia yang makhluk hidup, yang mana makhluk hidup itu adalah dari binatang pun makhluk hidup, tumbuhan pun makhluk hidup. Ya, yang dikatakan dengan makhluk hidup inilah sampah dari organik, yang dikatakan sisa-sisa dari makhluk hidup, yang mana mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Contohnya sisa buah dan sayur. Pernahkah kalian makan buah? Nah, berarti pisang. Nah, kulitnya itu kan dia akan jadi sampah. Ya, pernahkah kalian makan sayur? Nah, pernahkah bersisa sayur? Kita olah jadi sampah, yang itu sayur dan buah ampas teh, dan begitu juga ada kopi, ranting pohon. Seperti yang Bapak katakan tadi, makhluk hidup. Yang pohon itu kan makhluk hidup, yang mana rantingnya itu akan menjadi sampah. Kayu, daun-daunnya yang bertebaran dalam kita seperti tanaman bunga atau pohon yang ada di halaman kita akan bertebaran daunnya, itu akan jadi sampah dan semacam yang lain. Itu mengenai dengan sampah organik. Yang kedua, sampah non organik. Yang dikatakan sampah non organik adalah sampah yang tidak dipakai lagi, sulit terurai. Sampah non organik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah.
dulu video mengenai dengan sampah yang ada yang bertebaran di lingkungan dan jenis sampah yang ada di lingkungan kita. Mau nak menyaksikan ya? Mau? Baik, kita perhatikan dulu ya. Tengok dulu. Jenis-jenis sampah. Nah, ini ada jenis sampah plastik yang dapat didaur ulang. Sampah plastik daur ulang adalah limbah plastik yang diolah kembali menjadi bahan yang dapat digunakan kembali. Ini ada sampah, daur ya. Sampah plastik Ini bukan sampah. namun demikian, keseluruhan jenis sampah plastik dapat didaur ulang loh. Ini ada plastik, Satu botol dua, plastik bag, polietilener berhalatan. Botol minuman, botol air mineral, dan botol minyak anggur merupakan contoh botol plastik PET yang dapat didaur ulang. Botol PET yang didaur ulang bisa dibuat menjadi serat polyester, kain, atau bahkan kembali menjadi botol plastik. 2. Kemasan plastik HDP, High Density Polyethylene. Kemasan susu, botol sampo, botol cairan pembersih, dan botol produk rumah tangga umumnya terbuat dari plastik HDP. Kemasan ini dapat didaur ulang menjadi botol plastik baru, pipa plastik, atau wadah lainnya. 3. Kemasan plastik LDP Low Density Polyethylene. Kemasan plastik yang lentur seperti kantong belanja, kantong plastik, dan kemasan makanan umumnya terbuat dari plastik LDP. Sampah plastik LDP dapat didaur ulang menjadi kantong belanja atau bahan lain seperti lembaran plastik. 4. Plastik PE, polipropilene, wadah makanan, tutup botol, dan kemasan makanan yang keras sering terbuat dari plastik PE. Plastik ini dapat didaur ulang menjadi wadah makanan baru, komponen mobil, atau bahan lainnya. 5. Plastik PS, polistiren. Plastik PS sering digunakan untuk kemasan makanan ringan, nampan makanan, dan wadah makanan berbusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan yang kedua mengenai P5. Apa kemarin yang Bapak sampaikan P5? Jadi kata-kata P5 apa? Pada lingkungan kita ada sampah organik dan sampah non-organik. Yang sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai, yang mudah didaur ulang. Dan sampah non-organik adalah apa sampah non-organik? Sampah yang tidak dapat dipakai. Lagi ya, tulis terus ya. Baik, kita kumpul. Jangan lupa nama ya. Untuk persiapan kita di pertemuan yang ketiga nanti, kita saksikan dulu apa-apa saja persiapan kita yang akan kita kerjakan nanti di pertemuan yang ketiga untuk membuat salah satu berbentuk bunga ya dari tutup botol. Mau kami lakukan ya mau? Perhatikan biar dapat kita bawa dari rumah, biar dapat kita persiapkan ya. Hari pertemuan ketiga nanti kita langsung bekerja lagi. Oke, silakan tengok. Assalamualaikum teman-teman. Coba perhatikan mana apa saja yang akan kita bawa. Di sini ada sedotan bekas, tutup botol, kuat. Untuk persiapan kita di pertemuan yang ketiga nanti, kita saksikan dulu apa-apa saja persiapan kita yang akan kita kerjakan nanti di pertemuan yang ketiga untuk membuat. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat nanti dengan materi kita.
di P5 ini adalah Bapak semua dapat jadi kreatif untuk mengerjakan proyek yang kita kerjakan di pertemuan yang berikutnya. Bapak sudah mari kita sama-sama mengerjakan hamdalah. Alhamdulillah di Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baiklah anak-anak semua, sesuai dengan belajar kita yang kemarin, dia itu sudah Bapak sampaikan apa yang kita kerjakan. Terus sedikit biar dengar satu. Botol 4, gunting 5, dan box 6 tali. Bagus, kasih tepuk tangan dulu. Siap semua? Nah, kita bagi dulu kelompoknya. Ini sudah kita bikin, sudah kita rencanakan kemarin. Kelompoknya ada 3 kelompok. Benar kan? Yang kelompok pertama nama kelompoknya Mawar. Maksudnya? Nah, yang kelompok kedua Melati. Dan kelompok 3 Hakim. Ada semua? Bagus. Nah, sekarang kita akan mulai pekerjaan kita. Untuk anak-anak semua bisa nanti? Bisa bekerja secara kreatif? Bagus. Yang kedua? Kita bekerja lagi sesuai dengan perencanaan kita dengan membuat satu proyek dari bahan bekas, yaitu ada dari aqua botol, kardus bekas, dan apa lagi? Sedotan, dan lain-lainnya. Sudah tahu semua? Tolong ditaruh di atas meja ya. Dan kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Nanti kita bekerja, kita saksikan videonya. Kalau ada yang ragu nanti silakan bertanya ke Bapak semua belum? Tidak apa-apa ya. Jangan bertanya. Tidak apa-apa. Namun kita saksikan video dulu, lalu kita bekerja. Hati-hati di
Iya, silakan duduk ke tempat masing-masing. Baiklah, kita tutup kegiatan kita ini dengan barang bekas bisa membantu mengurangi limbah, juga bisa menjadi sumber penghasilan tambahan, dan seterusnya bisa melatih pemikiran anak bapak semua menjadi pemikiran yang berpikir kritis. Nah, sebelum bapak tutup, kita baca bersama hamdalah.